Halo semuanya, pernah kepikiran nggak sih apa sebetulnya yang jadi dalang di balik semua yang kita pelajari di sekolah? Nah, hari ini kita akan coba bedah bareng-bareng apa itu kurikulum, yang ternyata jauh lebih dalam dari sekedar daftar mata pelajaran. Oke, ini dia peta perjalanan kita. Kita bakal mulai dari yang paling dasar. Apa sih kurikulum itu? Terus kita lanjut lihat dua pendekatan utamanya, intip contoh modelnya, bongkar elemen-elemen pembangunnya, dan di akhir kita cari tahu kenapa ini semua penting banget buat masa depan pendidikan. Yuk, kita masuk ke bagian pertama. Sebelum kita ngobrol lebih jauh, penting banget buat kita punya pemahaman yang sama dulu tentang fondasinya. Jadi, kita mulai dari pertanyaan yang paling mendasar. Kata kurikulum ini kayaknya sering banget ya kita dengar, tapi apa sih sebetulnya artinya? Gimana sebuah rancangan kurikulum itu bisa membentuk seluruh pengalaman belajar seorang murid, cara mengajar guru, dan bahkan jadi cerminan sebuah sekolah? Gampangnya gini, kurikulum itu adalah master plan-nya. Anggap aja ini sebuah program yang udah disusun rapih, yang isinya tuh ada tujuan, materi, dan bahkan pengalaman belajar apa saja yang harus dilalui siswa. Nah, ini nih yang sering ketukar. Penting banget buat kita bedain. Kurikulum itu adalah apanya, cetak birunya, rencana besarnya. Sementara itu, pembelajaran di kelas itu adalah bagaimananya, alias proses membangun rumah berdasarkan cetak biru tadi. Keduanya itu beda, tapi jelas gak bisa dipisahkan. Kalau kurikulum itu adalah sebuah cetak biru, pertanyaannya jadi, siapa dong yang seharusnya memegang pulpennya? Siapa yang berhak merancang? Nah, ternyata di sini ada dua mazhab pemikiran yang beda banget. Di satu sisi ada yang namanya pendekatan top-down. Sesuai namanya, idenya itu datang dari atas, entah itu pemerintah atau para ahli, lalu turun ke sekolah-sekolah. Di sisi lain, ada pendekatan bottom-up. Ini kebalikannya, inisiatifnya justru muncul dari akar rumput, dari para guru dan sekolah yang paling tahu apa yang sebenarnya dibutuhkan murid-murid di lapangan. Dan ini bukan cuma teori doang loh. Dua pendekatan ini benar-benar melahirkan model pengembangan kurikulum yang beda banget dalam praktiknya. Yuk, kita lihat dua contoh yang paling klasik. Ini dia model Tyler, contoh klasik dari pendekatan top-down. Model yang udah ada sejak tahun 40-an ini sangat sistematis, runtut banget. Tentukan dulu tujuannya apa, lalu cari pengalaman belajar yang pas, susun dengan rapi, dan terakhir, cek lagi tujuannya tercapai atau enggak. Benar-benar terstruktur dari atas ke bawah. Nah, sebagai lawannya, coba lihat model Taba. Ini yang mewakili pendekatan bottom-up. Hilda Taba ini percaya kalau kurikulum terbaik itu lahir dari mereka yang paling dekat sama siswa, yaitu para guru. Jadi prosesnya dibalik total, dimulai dari merancang unit-unit pembelajaran yang spesifik di kelas, baru deh dari situ disusun jadi sebuah desain kurikulum yang lebih besar. Tapi mau pendekatannya dari atas ke bawah atau sebaliknya, kurikulum yang kokoh itu fondasinya selalu sama. Ada elemen-elemen dasar yang wajib ada di dalamnya. Sebetulnya, kita bisa bedah kurikulum manapun pakai 5 pertanyaan kunci ini. Pertama, mengapa kita mengajarkan ini? Apa filosofinya? Kedua, untuk siapa kurikulum ini dibuat? Ketiga, apa sih yang mau dicapai? Keempat, bagaimana cara kita mencapainya? Dan yang terakhir, dan ini penting, apakah berhasil? 5 dimensi ini ibarat jantungnya setiap kurikulum yang efektif. Oke, sekarang kenapa sih semua obrolan soal desain kurikulum ini jadi penting banget hari ini? Di dunia yang rasanya berubah tiap detik, apa relevansinya? Tantangan terbesar kita sekarang adalah bagaimana cara menciptakan pembelajar yang mandiri dan adaptif. Kurikulum modern itu nggak bisa lagi cuma soal transfer ilmu. Fokusnya harus bergeser ke gimana caranya membekali siswa dengan keterampilan untuk terus belajar seumur hidup mereka. Pada akhirnya, ini yang perlu kita sadari. Cara kita merancang kurikulum itu bukan cuma urusan teknis pendidikan. Ini adalah sebuah pilihan mendasar tentang mau jadi seperti apa sih lulusan dari sistem pendidikan kita nanti. Apakah jadi seorang penerima informasi yang pasif atau jadi seorang pemikir dan pencipta yang aktif? Dan ini membawa kita ke pertanyaan penutup yang krusial. Saat kita merancang pendidikan masa depan, apa yang sebetulnya lebih dibutuhkan oleh generasi baru? Sebuah peta yang super detail yang menunjukkan setiap jalan yang harus mereka lalui, atau sebuah kompas yang justru memperdayakan mereka untuk menemukan jalan mereka sendiri.